mungkin ya nggak begitu banyak. Saya nggak tahu. Ya tapi kalau perputaran motor ya kalau stok saat ini sih di angka 100-an. Luar biasa. Itu katanya sedikit katanya. Hai, welcome to Marketplace Wisdom bersama saya Corin dan juga Fandi. Nah, senang sekali. Manado, iya, Ko Fandi ada di Games Manado ini. Dan Ko, saat ini ada narasumber kita. Yes. Itu tadinya itu kepala cabang, jadi dia di Marketplace. Kemudian dia buka bisnis usaha. Ya, usahanya ini jual beli motor dan mobil bekas yang tadinya punya satu doang kok tokonya dan sekarang sampai 3. Iya, jadi nggak sabar ya. Kita mau dengar sharing-sharingnya, tapi sebelum itu kita mau dengar dulu sharing firman Tuhan dari Ko Fandi. Oke, saya kasih judul gini ya, sukses dengan model pas-pasan, seperti itu. Pas kalau ada uangnya, pas kalau ada sukses dengan model yang kadang-kadang mepet atau pas-pasan gitu ya. Saya tertarik ambil dari ayat Yesaya 30 ayat 15 sampai 17. Ayat 15 ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, kamu berkata, bukan kamu mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Itu katamu pula, kamu mau mengendarai kuda tangkas, maka mengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang lari, 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang terhadap ancaman 5 orang, kamu akan lari sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Tapi sini yang mau saya highlight adalah dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Seperti itu. Jadi saya berpikir seperti ini. Terkadang kita ini waktu kita kan nggak sama dengan waktu Tuhan. Gitu. Kita pengennya seperti tadi yang dikatakan, kita pengen lari cepat, tapi ternyata kalau Tuhan tidak berkenan, ya itu seakan-akan tidak ada maknanya. Di sini malah dikatakan bahwa kita mau lari kencang, tapi kita pasti juga lari, tapi ujungnya malah lenyap. Kalau pula kami mau mengendari kuda tangkas, kita mungkin sudah persiapan semua di bisnis atau karir kita, sarana prasarana, bahkan koneksi apa semuanya sudah dipersiapkan model. Tapi ternyata kalau Tuhan nggak berkenan, malah di sini dikatakan kuda tangkasnya akan kalah karena pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Kembali lagi ke ayat tadi, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kita memang punya mimpi, kita punya visi, kita punya emosi, gitu ya, kita punya ambisi dan sebagainya. Tapi harusnya itu semua kita letakkan di bawah kakinya Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus akan memurnikan motivasi dan semua apa yang kita lakukan. Kalau memang itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, minta tolong Tuhan, saya dikembalikan ke jalan yang benar atau yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau memang misalnya memang ternyata ambisi, visi, motivasi kita letakkan pada kaki Yesus dan ternyata Tuhan berkenan dengan itu, kita walaupun seakan-akan kita tinggal diam, tinggal tenang gitu ya, kita tidak panik kalau ada apa-apa, tapi justru malah kita akan lebih lari lebih kencang lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dengerin, untuk hari ini percayalah, serahkan semuanya pada Tuhan. Dan terkadang kerja lebih keras itu tidak berarti bahwa kita akan lebih kencang. Tapi kalau Tuhan menyertai plus kita lebih kerja keras, itu akan sangat-sangat terjadi mujizat percepatan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, serahkan semuanya dalam Tuhan dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Semoga semuanya diberkati ya. Amin. Oke, Ko. Sekarang kita masuk ke narasumber kita, ya. Bro Jevi, boleh nggak diceritakan sama kita backgroundnya itu dan mungkin apa bidangnya sekarang yang dikerjakan? Ya, perkenalkan nama saya Jevi. Ya, kalau background saya sekarang, sebelumnya saya karyawan swasta. Jadi begitu lulus kuliah, saya langsung bekerja di finance company itu selama 7 tahun. Nah, setiap tahun pindah-pindah. Jadi saya sempat ada di 7 kota yang berbeda. Luar biasa. Manado kota keberapa ini? Kota ke-8. Iya. Begitu kalau backgroundnya. Iya. Nah, setelah bekerja, begitu saya pindah ke Manado, akhirnya saya memutuskan untuk membuka bisnis seperti itu. Jadi saya sekarang bergerak di bidang
jual beli motor bekas dan mobil bekas. Nah sekarang pelayanannya juga untuk Bro Jeffy di gereja GMS Manado. Oh, kalau saya jemaat GMS Manado, sekarang saya pelayanan di FLC. Kalau di CG? Di CG saya kebetulan dipercayakan sebagai coach. Coach. Ya. Oke, nah apa nih awal mula yang melatar belakangi Bro Jeffy ini mau beralih ambil keputusan bisnis di bidang jual beli motor dan mobil bekas? Ya, sebenarnya dari kecil memang mungkin ada kecenderungan untuk bisnis ya, jadi berusaha. Jadi tapi pada awalnya memang idealisme orang yang lulus kuliah kan kerja gitu ya. Gitu ya. Tetapi karena ada kesempatan waktu saya pindah ke Manado, ada networking mungkin di tempat saya kerja sebelumnya itu di finance company, dan saya melihat ada peluang di situ, jadi saya mulai istilahnya memberanikan diri untuk memulai usaha, walaupun mungkin ada banyak kendala, ada banyak keraguan, tapi akhirnya saya mulai aja dulu gitu ya. Nah tadi yang disampaikan tadi ada kendala gitu kan ya, otomatis sebelum memutuskan bisnis ini pasti sudah ada bisnis tersebut yang hidup gitu ya di kota ini gitu. Nah salah satunya apa tantangannya atau kendala-kendala yang membuat yang mungkin menghalangi atau yang Bro sampaikan tadi yang mungkin jadi buat ragu kayak gitu? Sebenarnya kalau yang membuat ragu atau tantangan itu karena kita masih bekerja. Oh, jadi waktu memutuskan bisnis masih bekerja? Betul. Oh, ya, oke. Jadi karena kita masih bekerja, otomatis kita punya waktu yang terbatas gitu. Kita juga punya kewajiban dalam pekerjaan. Jadi memang tantangannya kita untuk memulai bisnis itu harus punya waktu lebih mungkin ya. Jadi di luar jam kerja kita mulai memikirkan gimana urus izinnya, kita mulai memikirkan nanti kalau sudah bisnisnya berjalan siapa yang kerja, dan mungkin modal usaha juga gimana kita bisa carinya seperti itu. Dan banyak mungkin ya alasan-alasan yang pada umumnya karyawan itu banyak pertimbangan. Jadi mungkin apakah nanti ketika kita berusaha penghasilannya sama dengan gaji kita, mungkin di tempat kerja sudah cukup sejahtera atau ada fasilitas rumah atau kendaraan, ya biasa kendalanya hal-hal yang seperti itu. Nah gimana Bu? Dengar-dengar soalnya itu ya dulu pernah sampai di demo juga ya gitu. Tapi apakah itu yang nanti akan membuat Bro Jeffy jadi lebih ini? Tahu-tahu pindah ke bisnis gitu. Memutuskan akhirnya bisnis gitu. Itu gimana itu? Ya mungkin itu salah satu satu trigger gitu ya. Jadi waktu saya bekerja dulu kan saya pengennya itu berkarir. Jadi berkarir secepat mungkin. Jadi gimana caranya biar dilihat. Nah, jadi waktu saya di demo itu kebetulan memang saya baru promosi jadi kepala cabang. Ya, waktu itu saya mungkin umurnya masih sangat muda ya, ini umur 23 tahun kalau nggak salah. 23 tahun jadi kepala cabang. Iya, luar biasa. Ya, jadi orang-orang yang saya pimpin itu umurnya rata-rata lebih tua. Ya, mungkin karena saya pengennya cepat gitu, jadi ada pertukaran, pergeseran, ada yang dipindah, ada yang dipromosi. Nah kalau di perusahaan saya untuk promosi itu rata-rata harus pindah daerah gitu. Jadi mungkin ada beberapa orang yang secara niat saya promosikan, tetapi mungkin secara kenyamanan dia mesti pindah. Nah itu yang mungkin menimbulkan ketidaksukaan atau tidak setuju, dan akhirnya ada demo kecil seperti itu. Nah, dan itu yang menyebabkan Bro Jeffy udah malas mending bisnis sendiri gitu atau gimana? Ya jadi dengan adanya itu kan kalau di dunia pekerjaan karir berarti kan ada semacam flag gitu. Jadi ada defeknya. Jadi tadi yang saya pengen mulus-mulus gitu cepat promosinya, saya jadi berpikir wah, kalau saya sudah ada flag begini mungkin karirnya tidak akan
mulus lagi. semulus yang Iya. sebelumnya saya perkirakan seperti itu. Nah, tadi kalau ngomong tentang sempat sebutkan tadi tentang modal ya kan. Nah, tadi memulai bisnis itu juga untuk modal juga. Nah, ini akhirnya memutuskan kalau untuk bisnis itu apa memang langsung siapkan ada modal atau boleh share sama kita itu gimana? Karena sebelumnya kan memulai bisnis pasti kerja juga kan. Nah, otomatis kalau keluar dari pekerjaan kan penghasilannya kan itu. Nah, untuk jalankan bisnisnya itu gimana itu? Ya, jadi waktu saya memulai bisnis itu memang nggak ada modal ya, atau bisa dibilang modalnya itu kecil sekali. Jadi pada waktu itu saya modalnya itu cetak spanduk. Cetak spanduk gimana itu? 1 kali 3 meter. Nah, jadi itu kan nggak begitu mahal ya. Terus saya ada pinjam tempat, kebetulan punya keluarga, ada semacam kios yang kosong, nggak digunakan. Jadi saya bikin nama usahanya, kemudian saya tempel spanduknya, dan kemudian karena jenis usaha saya showroom motor bekas, saya pinjam motor. Jadi pinjam motor teman, saya panjang, ada punya orang. Untuk display ya? Iya, untuk display. Jadi saya panjang, ada 5 motor, terus foto. Oke. Nah, atas dasar foto itulah saya mengurus izin usaha. Nah, begitu izin usahanya keluar, saya mengurus perjanjian kerjasama dengan finance company. Nah, pada waktu itu adalah mantan tempat kerja saya. Jadi kebetulan kenal lah ya. Punya teman-teman yang baik, punya hubungan yang baik. Jadi bisa baik-baik ya. Kan Iya. ada mantan yang bisa juga baik ya. Jadi saya dibantu untuk punya kerjasama. Nah, sampai di situ mungkin secara modal masih boleh lah, karena kan masih gajian. Nah, sampai di tahap perjanjian kerjasama itu sudah disetujui. Nah, itu ada masalah baru. Nah, sudah ada kerjasamanya. Sekarang mau jualannya seperti apa? Itu kan nggak ada, tetap aja nggak ada modal. Nah, jadi saya putar otak, saya berpikir. Terus saya pada waktu itu muncul ide untuk sharing. Gimana itu sharing? Jadi saya ajak teman saya yang masih kerja. Waktu itu di mantan perusahaan itu juga, kita sewa tempat, gitu, ya kita profit sharing gitu. Sewa tempatnya dulu, jadi step by step, baru sampai di tempat. Baru sewa tempat. Ya, pada waktu itu nggak apa-apa sebut angka ya gue ya. Jadi sewanya itu 12 juta, jadi per bulan 1 juta. Jadi saya berpikir, dan itu kita bagi 2, jadi 2 orang. 50-50. Jadi saya pikir kalau saya gagal, waktu itu saya rugi 500.000 per bulan. Masih boleh, karena masih gajian. Oke, kita sewa. Nah, sampai tempatnya sudah tersewa, ada masalah baru lagi. Motornya dari mana? Tadi kan cuma pinjem ya. Yang akan kita jual ini dari mana? Karena kan kita cuma punya modal sampai disewa. Nah, saya pikir lagi gitu, putar otak lagi. Nah, akhirnya saya keliling-keliling kok. Saya keliling-keliling Manado, saya datangi showroom demi showroom, saya kenalan. Dan kebetulan ada orang yang dia itu sudah punya beberapa motor, tapi dia masih nebeng. Ke showroomnya orang. Nah, jadi saya ajak lagi dia kerjasama. Jadi dia akhirnya pakai tempat saya dengan motornya dia, dan setiap penjualan saya itu dapat fee dari situ. Seperti itu. Jadi lewat perjanjian kerjasamanya punya saya. Nah, pada akhirnya di bulan pertama orang tersebut bisa jualan 6 motor. Jadi akhirnya saya nggak jadi rugi. Saya ada 200.000. Nah, Nah, tadi di awal kan sempat saya sampaikan kalau ini dari awalnya 1 showroom ya kan, sampai sekarang udah ada 3 showroom kok. Iya, ini bagaimana nih ceritanya perlipatan ini seperti? Atau ada ini apa peneguhan dari Tuhan gitu ya? Bicara, saya didengar langsung atau lihat sama Tuhan, gitu. Gimana, Bro? Jadi gini kok. Jadi pada awalnya sih saya yang penting mulai aja dulu ya. Nah, kebetulan tempat kerja saya pada waktu itu sudah mau tutup. Gitu. Jadi ownernya setelah dari tempat kerja saya yang sebelumnya, saya pindah ke Manado itu ke perusahaan keluarga. Nah, jadi ownernya itu sudah tidak begitu serius lagi dengan bisnisnya. Nah, akhirnya
sudah mau tutup. Nah itu juga yang membulatkan tekad saya untuk membuka bisnis sendiri seperti itu. Nah jadi dari momen itu tadinya saya baru married, kemudian istri saya resign ikut saya ke Manado. Dia kerja sebelumnya, jadi dia sempat mengajar karena guru. Nah waktu saya sudah mulai mau terjun di usaha, jadi saya ajak. Jadi waktu saya sudah butuh admin, saya ajak istri saya untuk ikut kerja. Jadi kita sepakat gitu, sepakat. Jadi sama-sama mengurus bisnis. Nah, jadi dari mulai dari satu bisnis itu yang dikerjakan oleh kami berdua, perlahan demi perlahan ya Tuhan tolong, Tuhan bantu bukakan jalan, dikasih hikmat. Mungkin pada saat itu kami bikin grup di media sosial seperti itu. Itu tahun berapa, Bu? Tahun 2014-15. 2014. Oh, sebelum COVID berarti ya? Sebelum COVID, ya. Nah terus ceritanya tadi misalnya tentang pertanyaannya belum dijawab nih. Itu perkenanan Tuhan. Dari satu cabang menjadi beberapa cabang. Iya. Jadi waktu perjalanan saya survei keliling-keliling ke showroom, saya wawancara mereka. Mereka cenderung cara menjualnya itu pasif. Jadi motornya dicuci, dipajang. Kalau ada orang datang, kayak kalau harganya cocok dikasih, kalau enggak ya tunggu. Gitu. Nah karena saya mungkin dari background finance company, jadi saya berpikir untuk punya nilai tambah dari bisnis yang ada. Jadi saya bikin grup di media sosial. Terus saya bikin sistem, jadi saya bikin aplikasi. Sistem gimana itu? Ya, jadi saya dengan aplikasi itu saya mulai rekrut sales. Jadi kalau misalnya showroom motor bekas pada umumnya itu tidak menggunakan sales, saya menggunakan sales. Dan cara berjualannya itu lewat media sosial. Nah, jadi itu awal mulanya. Nah untuk pembukaan cabang gitu ya, cabang yang kedua atau ketiga. Nah kebetulan saya pindah ke Manado itu langsung join CG. Saya join CG di Gereja Mount Sharon. Kemudian ada visi, jadi ada visi dari gereja untuk perintisan gereja lokal. Nah pada saat itu saya sudah menjadi CGL, gitu ya. Jadi saya diberikan kepercayaan untuk jadi CGL. Nah kita punya inisiatif waktu itu untuk buka CG di Tomohon. Jadi kita nggak punya tempat CG, jadi saya berpikir kalau saya buka cabang di Tomohon, showroom saya bisa menjadi tempat CG. Di sisi yang lain saya juga bisa punya bisnis berjalan, dan orang-orang yang saya pekerjakan itu adalah anak-anak AOG yang baru lulus kuliah tetapi belum punya kerja. Nah mereka juga saya arahkan untuk menjangkau anak-anak muda yang ada di daerah situ gitu ya. Seperti itu. Nah, kembali lagi belum menjawab nih. Boleh nggak bro? Itu ternyata Tuhan bicara sesuatu atau gimana gitu. Soalnya sebelum recording kita pasti koordinasi dulu kan. Ada ceritanya. Tapi ini memang sengaja disimpan. Ya gimana bro? Bisa cerita? Ya, waktu COVID ya waktu itu ya. Jadi online, ibadah online. Nah, jadi seiring berjalannya waktu itu kan ada COVID ya. Ada COVID. Ya orang-orang bukan takut juga ya, memang tidak dibolehkan untuk buka toko. Sementara kita kan ada toko offline ya, jadi otomatis pada saat itu terganggu penjualan. Pada saat cabangnya sudah banyak ya, bahkan waktu itu sampai di luar pulau, sampai di Ternate gitu ya. Nah, jadi akhirnya cabang kita itu mulai tutup. Ya, yang jauh tutup, satu tutup, ya, Tomohon tutup. Terus di tempat saya dulu tinggalnya di showroom sama istri, akhirnya tempat itu pun tutup. Jadi kita tinggalnya di rumah. Jadi selama COVID di rumah. Nah, jadi pada saat itu ibadah kita di gereja ada ibadah live streaming.
Jadi pada saat itu Jadi onsite di gereja tetapi live streaming. iya, jadi pembicaranya dari luar. Pada waktu itu pembicaranya Pastor Benaya Benaya Nares, Pak Ben ya. Ya, jadi pada saat itu dia ada nubuatan gitu ya, ada nubuatan via live streaming. Menurut beliau bahwa kita nggak apa-apa gitu, maksudnya menubuatkan gitu ya, dan kita imani aja. Jadi pada saat itu dia bahkan menyebutkan nama, Dia sebut nama ya. sebut nama. Jadi dia bilangnya di sini di gereja GMS Manado ada yang namanya Jeffy. Nah, saya dengarnya Jeffy. Oh, dengarnya Jeffy ya Saya langsung. berdiri karena kan nama saya jarang-jarang ya. Iya. Jadi itu pakai Zoom tapi mungkin Pak Ben juga bisa lihat ya kondisi Ya, itu dia seperti bilang, apa. ya ini bukan, tapi dia nggak tahu yang mana yang bukan karena dia. Iya, karena Jadi Zoom saya kan. maju pada waktu itu yang maju. Maju ke depan ya, Ke depan. depannya mimbar. Iya, ke depan. Ah. Jadi ada dua orang. Yang oke. satu saya, Jeffy, yang satu Jeffrey. Oh, Iya. iya, mirip. Iya, mirip. Mirip. Nah, jadi dia bilang kamu akan dipercayakan modal sejumlah sekian. Langsung sebut angka. Ada angkanya, gitu. Ada angkanya. Oke. Ya. Nah, jadi saya juga pada saat itu karena ada dua orang yang maju, ya masih 50-50. Iya. Jadi, Buat saya nggak ya gitu. Karena bapak yang satu ini juga pengusaha. Oh, oke. Sama. Iya. Ya, Dan angka itu berarti cukup besar ya kalau untuk pengusaha juga ya betul. Ya, Oke. cukup besar. Ya, mungkin kalau untuk motor bisa beberapa puluh motor. Oh, Ya, oke. gitu. Nah, jadi dalam berjalannya waktu pada saat COVID itu akhirnya kita mencoba untuk usaha yang baru diversifikasi masih dengan cara yang sama tapi produknya ada tambahan-tambahannya. Nah, di masa COVID itu kan kalau kayak kemarin kita dengar sharing atau khotbah kan jarang ada bank yang mau memberikan modal gitu, iya, malah betul. diminta pelunasan yang cepat gitu. Tapi nggak tahu kenapa pada saat itu ada kepala cabang salah satu bank itu datang ke kita dan menawarkan pinjaman sejumlah angka yang dinubuatkan itu. Luar biasa. Persis. Ya. Iya. Dan prosesnya itu cepat sekali, cepat sekali di-approve. Walaupun sebenarnya secara syarat mungkin ya agak sedikit-sedikit ya kurang memenuhi lah gitu ya. Tapi akhirnya kita bisa dapat modal itu. Nah dari situ saya tahu bahwa itu datangnya dari Tuhan, karena kita tidak mengajukan. Justru malah didatengin ya. Jadi kita didatangi, diproses di tempat, tanda Dan tangan prosesnya juga cepat. di tempat, dan itu pada saat COVID. Nah, jadi ya itu juga kok yang membuat saya yakin kalau ada pertolongan Tuhan di usaha kita ini. Oke, nah tadi dengan adanya tambahan modal, terus akhirnya kayak tadi ya sampai sekarang ada sampai 3 showroom gitu. Mungkin ada strategi-strateginya nih, strateginya apa gitu yang membuat jadi modal itu bisa dipergunakan untuk memperlebar atau penambahan showroom. Ya, jadi kalau strategi ya, mungkin kalau strategi bisnis ya menurut saya setiap pebisnis itu pasti punya strategi masing-masing ya. Tapi kalau buat saya gitu, dulu waktu saya bekerja itu ada target dari perusahaan dan targetnya itu berupa angka profit. Ya jadi beberapa kali cabang saya itu dalam masa rugi atau minus, dan waktu saya ditempatkan di situ saya ditugaskan untuk memperbaiki. Nah sampai bisa surplus gitu ya, jadi bisa profit. Jadi menurut saya dengan modal yang dipercayakan ke kita dalam hal ini saya menggunakan jasa bank, ya saya berpikir bahwa sebenarnya saya bekerja juga dengan target untuk punya keuntungan, profit, dengan modal yang diberikan oleh perusahaan. Ya saya bekerja sebaik mungkin untuk bisa mencapai target itu. Iya. Seperti itu kira-kira strateginya. Iya, atau mungkin ada strategi kayak
tadi penjualan di media sosial lebih sering atau dengan aplikasi itu gitu membuat tambah rame sehingga omsetnya nambah bisa membuat showroom lagi atau Ya, seperti jadi, apa mungkin kalau di tempat Bro Jeffy? Teknis, jadi ya memang media sosial itu sangat membantu. Tetapi pada kenyataannya memang agak menyulitkan ketika kita punya sales yang tidak diarahkan atau nggak punya SOP. Jadi pada saat itu saya membuat satu sistem atau aplikasi website yang itu bisa digunakan oleh sales untuk jualan. Jadi kita bisa kontrol sales itu secara pekerjaannya gitu. Jadi hari ini dia posting apa, dia dapat order atau enggak, dia sudah proses atau belum. Nah itu untuk internalnya kita. Nah strategi yang kedua itu saya juga mengundang gitu. Jadi saya mengajak teman-teman saya untuk bisa sharing gitu. Jadi ini juga salah satu solusi untuk kita yang punya kendala modal. Nah, gimana itu? Kayak menarik nih. Waktu itu saya punya kenalan di dekat kos-kosan. Dia belum punya pekerjaan yang tetap. Jadi saya ajak dia untuk join, ikut kerja, ikut memasarkan, terus sama-sama kita juga mencari stok motor. Dan pada akhirnya waktu dia sudah mulai punya penghasilan, punya modal sedikit, itu saya ajak dia join jadi 50-50. Jadi contohnya satu motor harganya 10 juta, modal itu kita bagi dua, jadi lebih kecil. Yang tadinya kita untuk jualan satu motor butuh 10 juta, jadi 5 juta. Sekarang kita cuma butuh 5 juta. 5 juta. Dengan peluang penjual itu 2 kali lebih besar karena saya menjual, dia juga menjual. Saya juga menjual. Iya. Nah akhirnya itu juga yang membuat perputarannya itu lebih cepat. Lebih cepat. Ya seperti itu. Nah teman-teman yang saya ajak sharing atau join ini pada akhirnya sekarang ini sudah bisa mandiri, gitu ya. Jadi sudah waktu saya buka cabang di Tomohon 1 tahun. Tahun berikutnya itu saya sudah menyerahkan ke teman saya dan dia sudah bisa mandiri sekarang. Jadi sudah sama-sama punya showroom sendiri seperti itu. Oke, yang showroom sendiri ini berarti tapi masih join atau akhirnya benar-benar lepas? Akhirnya lepas. Oh, berarti akhirnya melalui kayak pelatihan gitu juga ya. Dia mau nggak mau jadi kayak belajar juga dan akhirnya bisa membuat bisnis sendiri. Luar biasa itu ya. Ilmu ya. Iya, nggak boleh ilmu. By the way, pengen tanya, kira-kira perputarannya sekarang per bulan atau stok yang ada berapa banyak sih? Karena ini kita mungkin tahu juga ya, seperti itu. Ya, mungkin ya nggak begitu banyak. Saya nggak tahu. Ya, tapi kalau perputaran motor ya, kalau stok saat ini sih di angka 100-an. Luar biasa. Itu katanya sedikit katanya. Iya. Mobil juga berarti ya, udah. Untuk mobil ya karena saya masih pemula ya, masih pendatang baru, tapi saya juga masuk dengan sistem yang sama. Jadi saya share join. Jadi dengan teman-teman yang sudah lebih dulu join, nah saya ikut join. Oh, jadi beberapa mobil juga. Strategi yang berhasil diterapkan di motor tadi mau dicoba di mobil. Ya, gitu ya, digunakan di mobil yang karena mobil ini kan modalnya bisa jauh lebih besar. Iya. Mungkin 10 kali lipat dari motor. Jadi kalau kita beli satu mobil itu kurang lebih sama dengan 10 motor. 10 motor. Ya, satu hal yang sebenarnya saya ketika ngobrol kemarin yang saya salut adalah Bro Jeffy ini juga anak visi gitu, dan memang secara itu support ininya juga ya, bagaimana akhirnya kerjaan siapin juga untuk bisnisnya gitu ya, di beberapa kota-kota yang untuk visi juga itu kita sangat-sangat diberkati ya. Iya, berkati luar biasa. Nah, boleh ini untuk menutup yang terakhir mungkin ada dari Bro Jeffy boleh memberikan advice atau mungkin tips and trick atau mungkin kata-kata buat teman-teman yang saat ini mungkin menjalankan bisnis yang sama ataupun mungkin sedang merintis bisnis gitu. Boleh silahkan.
Ya, oke. Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang memulai bisnis, baru mau mencoba memulai atau sedang menjalankan bisnis, mungkin tips dari saya pertama mulai aja dulu, gitu ya. Ya, sambil kita berdoa, tapi kita juga mesti melangkah. Nah, kemudian jika bisnis teman-teman itu adalah bisnis yang sudah berjalan atau sudah pernah ada orang lain yang melakukan bisnis yang sama, mungkin bisa coba strategi saya, kita melakukan apa yang orang lain itu atau bisnis yang sama itu belum pernah lakukan. Jadi kalau saya di bisnis saya bikin sistem, saya rekrut sales, terus saya pakai metode baru, sharing. Itu mungkin bisa menjadi alternatif buat teman-teman yang berbisnis atau yang memulai bisnis. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, sekarang teman-teman pasti pengen juga didoakan gitu ya sama Bro Jeffy ya. Gitu dari dari nol berarti ya sekarang udah sampai 100. Iya, gitu ya. Motor 100, 3 showroom kan luar biasa. Betul. Silakan. Iya, silakan Bro Jeff. Didoakan supaya teman-teman juga punya semangat. Oke ya, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan saat ini Tuhan. Kalau hamba-Mu boleh sharing Tuhan Yesus, boleh membagikan sesuatu yang boleh menjadi nilai atau menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain yang saat ini sedang memulai bisnis, saat ini sedang mempertimbangkan untuk berbisnis, berusaha. Saat ini Tuhan, dari tempat ini Tuhan, aku berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan memberikan hikmat, Engkau menguatkan, Engkau memberikan konfirmasi Tuhan Yesus, Engkau membuka jalan. Amin. Segala sesuatu yang dikhawatirkan, biar teman-teman boleh berpegang, berharap sama Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang berjalan 2 langkah di depan kita. Kita hanya perlu untuk mendekat, kita hanya perlu untuk bertanya, kita hanya perlu untuk menggantungkan kekuatan kita hanya kepada Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan pimpin jalan dari teman-teman, dari saudara-saudara yang akan memulai bisnis, yang akan mengembangkan bisnisnya. Dan biarlah visi Tuhan boleh ada dalam hati mereka, Tuhan Yesus. Mereka bukan saja hanya bekerja mencari profit, tetapi bekerja untuk bersama-sama dengan visi Tuhan, bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang lain, Tuhan memenangkan jiwa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh, thank you ya. Ya, thank you Bro Jeffy. Ya, jadi teman-teman jangan lupa kalau misalnya Anda diberkati dengan ini, Anda bisa like, Anda bisa share juga, silakan komen juga untuk kami apakah ada masukan dan sebagainya, dan jangan lupa share juga laporan-laporan kemenangan yang Anda alami ketika ada selesai menonton video ini. Oke. Oke. Thank you. Sampai jumpa di See you. kesempatan. See you. Bye bye. God bless.